Syekh Junaid al-Baghdadi adalah seorang sufi terkemuka. Junaid al-Baghdadi, ia anak laki-laki Muhammad, seorang penjual kaca yang berasal dari Nahawan. Junaid lahir dan tumbuh besar di Irak. Ia kemudian dikenal sebagai ahli fikih dan berfatwa berdasarkan mazhab fikih Abu Thawr, salah seorang sahabat sekaligus murid langsung Imam Syafi'i. Junaid kemudian mendalami tasawuf dan berguru kepada As-Sari As-Sakoti, pamannya sendiri. Dia juga berguru kepada Al-Haris Al-Muhasibi dan Muhammad bin Ali Al-Kashab. Karena ketekunannya, ia menjadi salah satu imam besar dan terkemuka dalam dunia tasawuf, dan menjadi panutan ulama Nahdien di Indonesia. Pada suatu waktu, beliau pergi keluar kota Baghdad bersama dengan beberapa muridnya. Syekh Junaid al-Baghdadi bertanya kepada muridnya tentang Bahlul. Muridnya menjawab, "Ia adalah orang gila, apa yang Anda butuhkan darinya? Cari dia, aku ada perlu dengannya," kata Syekh Junaid. Murid-muridnya lalu mencari Bahlul dan bertemu dengannya di gurun. Mereka lalu mengantar Syekh Junaid kepadanya. Ketika Syekh Junaid mendekati Bahlul, beliau melihat Bahlul sedang gelisah sambil menyandarkan kepalanya ke tembok. Syekh Junaid kemudian menyapanya. Bahlul menjawab dan bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" "Aku adalah Junaid al-Baghdadi," jawab Syekh Junaid. "Apakah engkau Abul Qasim?" tanya Bahlul. "Iya," jawab Syekh Junaid. "Apakah engkau Syekh Baghdadi yang memberikan petunjuk spiritual kepada orang-orang?" tanya Bahlul lagi. "Iya," jawab Syekh Junaid. "Apakah engkau tahu bagaimana cara makan?" tanya Bahlul. Syekh Junaid lalu menjawab, "Aku mengucapkan bismillah. Aku makan yang ada di hadapanku. Aku menggigitnya sedikit, meletakkannya di sisi kanan dalam mulutku, dan perlahan mengunyahnya, dan aku tidak menatap suapan berikutnya. Aku mengingat Allah sambil makan. Apapun yang aku makan, aku ucapkan Alhamdulillah, dan aku cuci tanganku sebelum dan sesudah makan." Bahlul berdiri menyibakkan pakaiannya dan berkata, "Kau ingin menjadi guru spiritual di dunia, tapi kau bahkan tidak tahu bagaimana cara makan." Sambil berkata demikian, ia kemudian berjalan pergi. Murid Syekh Junaid kemudian berkata, "Wahai Syekh, dia adalah orang gila." Syekh Junaid berkata, "Dia adalah orang gila yang cerdas dan bijak. Dengarkan kebenaran darinya." Bahlul mendekati sebuah bangunan yang telah ditinggalkan lalu dia duduk. Syekh Junaid pun datang mendekatinya. Bahlul kemudian bertanya, "Siapakah engkau?" "Syekh Baghdadi yang bahkan tidak tahu bagaimana cara makan," jawab Syekh Junaid. "Engkau tidak tahu bagaimana cara makan, tapi tahukah engkau bagaimana cara berbicara?" tanya Bahlul. "Iya," jawab Syekh Junaid. "Bagaimana cara berbicara?" tanya Bahlul. Syekh Junaid kemudian menjawab, "Aku berbicara tidak kurang tidak lebih dan apa adanya. Aku tidak terlalu banyak bicara, aku berbicara agar pendengar dapat mengerti. Aku mengajak orang-orang kepada Allah dan Rasulullah. Aku tidak berbicara terlalu banyak agar orang tidak menjadi bosan. Aku memberikan perhatian atas kedalaman pengetahuan lahir dan batin." Kemudian ia menggambarkan apa saja yang berhubungan dengan sikap dan etika. Lalu Bahlul berkata, "Lupakan tentang makan, karena kau pun tidak tahu bagaimana cara berbicara." Bahlul pun berdiri menyibakkan pakaiannya dan berjalan pergi. Murid-murid Syekh berkata lagi, "Wahai Syekh, Anda lihat, dia adalah orang gila. Apa yang engkau harapkan dari orang gila?" Syekh Junaid menjawab, "Ada sesuatu yang aku butuhkan darinya, kalian tidak tahu itu." Syekh Junaid lalu mengejar Bahlul lagi hingga mendekatinya. Bahlul lalu bertanya lagi, "Apa yang engkau inginkan dariku? Kau yang tidak tahu cara makan dan berbicara, apakah kau tahu bagaimana cara tidur?" "Iya, aku tahu," jawab Syekh Junaid. "Bagaimana caramu tidur?" tanya Bahlul. Syekh Junaid lalu menjawab, "Ketika aku selesai sholat Isya dan membaca doa, aku mengenakan pakaian tidurku." Kemudian Syekh Junaid menceritakan cara-cara tidur sebagaimana yang lazim dikemukakan oleh para ahli agama. "Ternyata kau juga tidak tahu bagaimana caranya tidur.
kata Bahlul seraya ingin bangkit dari duduknya. Tapi Syekh Junaid menahan pakaiannya dan berkata, "Wahai Bahlul, aku tidak tahu. Karenanya demi Allah ajari aku." Bahlul pun berkata, "Sebelumnya engkau mengklaim bahwa dirimu berpengetahuan dan berkata bahwa engkau tahu. Maka aku menghindarimu. Sekarang setelah engkau mengakui bahwa dirimu kurang berpengetahuan, maka aku akan mengajarkan padamu. Ketahuilah, apapun yang telah engkau gambarkan itu adalah permasalahan bukan yang utama. Kebenaran yang ada di belakang. Memakan makanan adalah bahwa kau memakan makanan halal. Jika engkau memakan makanan haram dengan cara seperti yang engkau gambarkan, dengan 100 sikap pun tidak akan bermanfaat bagimu, melainkan akan menyebabkan hatimu hitam. Semoga Allah memberimu pahala yang besar," kata Syekh Junaid. Bahlul lalu melanjutkan, "Hati harus bersih dan mengandung niat baik sebelum kau mulai berbicara. Percakapanmu haruslah menyenangkan Allah. Jika itu untuk duniawi dan pekerjaan yang sia-sia, maka apapun yang kau nyatakan akan menjadi malapetaka bagimu. Itulah mengapa diam adalah yang terbaik. Dan apapun yang kau katakan tentang tidur, itu juga bernilai tidak utama. Kebenaran darinya adalah hatimu harus terbebas dari permusuhan, kecemburuan dan kebencian. Hatimu tidak boleh tamak akan dunia atau kekayaan yang ada di dalamnya. Dan ingatlah Allah ketika akan tidur." Syekh Junaid kemudian mencium tangan Bahlul dan berdoa untuknya. Sahabat Nurus Soleh yang dirahmati Allah. Sebenarnya Syekh Junaid telah mengenal sosok Bahlul lebih dalam ketimbang para santrinya, karena hakikatnya, yang mengenal wali adalah wali lagi. Di sini Syekh Junaid memang sedang menimba ilmu kepada Bahlul, sekaligus memberikan pelajaran kepada muridnya, untuk tidak melihat orang lain dari dohirnya saja. Pelajaran berharga ini agar kita selalu rendah diri pada sesama, apalagi pada orang tua. Jika kita ada di puncak dunia atau ilmu, sadarlah bahwa di atas langit ada langit lagi. Lihatlah orang-orang yang tawadu atau rendah diri, mereka berpakaian sederhana meski berlimpah harta, mereka bersikap tawadu padahal luhur ilmunya.